Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Tusalsa Permana dengan NIM 2405379 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah mind map yang menjelaskan mengenai sejarah ilmu manajemen, kelompok besar pemikiran dalam ilmu manajemen, serta kontributor dalam kontemporer manajemen. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai sejarah ilmu manajemen. Ilmu manajemen sudah berada sejak manusia sudah ada di bumi itu sendiri, seiring dengan adanya perkembangan dan juga tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman batu atau zaman purba, manusia menggunakan keterampilannya untuk membuat alat-alat dari batu guna untuk merealisasikan tujuan hidupnya. Adanya peninggalan fisik sebagai ciri implementasi ilmu manajemen seperti bangunan piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan juga lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan aktivitas manusia yang dilakukan secara teratur dan juga bertahap yang saat ini dinamakan sebagai manajemen. Selanjutnya, kita membahas mengenai kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen. Yang pertama itu perspektif manajemen klasik adalah suatu perspektif yang sudah ada sejak abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 yang menekankan pada pendekatan rasional dan ilmiah terhadap studi manajemen serta berupaya untuk membuat organisasi agar mampu mengoperasikan mesin-mesin secara efisien. Perspektif manajemen klasik meliputi 3 hal. Yang pertama, manajemen ilmiah, yang kedua, organisasi birokrasi, dan yang terakhir itu adalah prinsip administrasi. Yang kedua yaitu perspektif manajemen perilaku, adalah suatu perspektif yang menerapkan ilmu sosial di dalam ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya. Perspektif ini digunakan untuk memahami interaksi dan juga sikap atau karakteristik karyawan dalam sebuah organisasi yang ada di suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu perspektif manajemen kualitatif. Perspektif manajemen kualitatif adalah suatu perspektif yang lebih menekankan pada pengambilan keputusan, efektivitas ekonomi, model matematika, dan juga penggunaan komputer. Perspektif manajemen kuantitatif ini memiliki 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan manajemen sains dan yang kedua pendekatan manajemen operasi. Materi selanjutnya adalah kontribusi dalam kontemporer manajemen guru. Yang pertama John Alder. John Alder memiliki kontribusi yaitu apa yang dinamakan dengan kepemimpinan berdasarkan aksi sungkan yang berfokus pada diri sendiri. Yang kedua, Igor Ansah, kontribusinya adalah memperkenalkan tahapan-tahapan penting dalam membangun strategi dan juga merupakan sebuah tokoh yang memasukkan kata sinergi dalam ilmu manajemen. Yang ketiga, Chris Agriculture, yaitu memperkenalkan lob ganda dan lob tunggal pembelajaran dalam manajemen organisasi. Yang keempat, Percy Barnevik menyatakan bahwasannya sebuah kantor tidak harus beruangan besar dan juga staf yang banyak, melainkan sebuah kantor yang beruangan kecil, staf yang kecil tetapi memiliki aktivitas dan dinamis. Yang kelima ada Christopher Bartlett, yaitu dia memperkenalkan konsep manajemen dalam lintas budaya dan juga manajemen global. Yang terakhir yaitu ada Warren Bennis, dia memperkenalkan konsep adopsi kepemimpinan dan juga konsep adopsi manajemen. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.